Lailatul Qadar. Laila artinya malam. Qadar maknanya 3. Qadar yang pertama maknanya mulia. Fulanun lahu qadrun. Si fulan punya qadar, artinya dia punya kemuliaan. Lailatul Qadar artinya malam yang mulia. Makna yang kedua, qadar artinya pada malam itu ditetapkan takdir manusia. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Qadar artinya takdir. Takdir secara detail. Yang ketiga maknanya qudira alaihi rizquhu. Disempitkan rezeki. Qudir artinya sempit. Malam qadar, malam sempit. Kenapa sempit? Andai malaikat itu dalam bentuk fisik batu turun, maka sempitlah dunia ini. Tapi karena malaikat itu dalam bentuk cahaya, cahaya sebanyak apapun dia tidak mempersempit. Itu maka dunia ini nggak sempit. Jadi itu maka disebut dengan malam Lailatul Qadar. Nah, malam yang mana? Inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin. Bukan itu, beda Ustaz. Nah, itu kami turunkan Al-Quran itu pada malam yang penuh berkah. Padahal selama setahun itu ada 365 malam. 360 malam. Malam yang mana? Enggak ada disebut. Yang penting malam. Ayat yang kedua. Inna anzalnahu fi lailatil Qadar. Kok takut jawabnya? Qadar. Salah lagi. Maksudnya Allah menurunkan pada malam Qadar. Juga nggak disebutkan malam kapan. Yang penting malam Qadar. Berarti selama 365 malam. Datanglah ayat yang mempersempit. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Diturunkan pada malam turunnya Al-Quran. Syahrul Ramadan, bulan Ramadan. Tereliminasilah 11 bulan. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Rabiul Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Tereliminasi 11 bulan. Tinggal sebulan. Nah, 11 bulan ini malam yang mana? Dari 360, 365 menjadi 30. 30 ini dipersempit lagi. Malam-malam ganjil. Tereliminasi 15. Berarti tinggal 15 malam. 15 malam ini malam yang mana? Maka ulama berijtihad, buka dalam surat Al-Qadar juz 30 tafsir Al-Quranil Azim Imam Abdul Fida Ismail Ibni Katsir. Ada yang berpendapat malah malam pertama. Ada yang berpendapat malam ketiga, ada yang berpendapat malam kelima, ada yang berpendapat malam ketujuh, ada yang berpendapat malam ke-9, ada yang berpendapat malam ke-11, ada yang berpendapat ulama. Makanya kita memperingati malam Lailatul Qadar nuzul Quran di Indonesia malam ke-17. Di Mesir peringatan Lailatul Qadar malam nuzul Quran malam 27. Kenapa Indonesia malam 17? Karena salah satu pendapat dalam mazhab Syafi'i mengatakan turunnya Al-Quran Lailatul Qadar itu Yaumal Furqani Yaumal Taqal Jam'an, ketika bertemunya dua pasukan besar. Ketika bertemunya dua pasukan besar itu hari Jumat 2 tahun 2 Hijrah 17 Ramadan. Itulah mengapa di Indonesia memperingatinya 17 Ramadan. Kenapa di Mesir malam 27? Karena dalam hadis disebut taharru lailatul qadri fil ashril awakhir min Ramadan. Carilah Lailatul Qadar di 10 terakhir Ramadan. Dipersempit lagi jadi 5, 21, 23, 25, 27, 29. Lalu di antara yang ini malam Lailatul Qadar itu ketika turun hujan rintik-rintik waktu Nabi sedang sujud. Waktu itu Masjid Nabawi belum ada karpetnya, dan saat itu menempellah lumpur yang ada di Masjid Nabawi itu ke kening Nabi. Dan itu terjadi pada malam 27. Itulah dalil mereka yang berdalil Lailatul Qadar itu malam 27. Tapi apa hubungannya lumpur sama Lailatul Qadar tadi Ustaz? Turunnya Quran Lailatul Qadar pada malam ketika Nabi sholat di Masjid Nabawi. Saat itu sahabat melihat ada lumpur menempel. Setelah diteliti kapan itu terjadi, malam 27, karena waktu itu hujan. Itulah ijtihad mereka yang mengatakan 27. Lalu sebetulnya malam keberapa? Allah merahasiakan, gak ada yang tahu siapa dapat haji mabrur. Allah merahasiakan, gak ada yang tahu siapa dapat sholat wusta. Allah merahasiakan, gak ada yang tahu siapa dapat taubat nasuha.
Allah merahasiakan, nggak ada yang tahu siapa dapat Lailatul Qadar. Kenapa dirahasiakan Allah? Supaya kita senantiasa berharap dan takut dulu-dulu belum dapat. Seandainya kita dapat WhatsApp, Anda sudah dapat Lailatul Qadar tahun lalu. Tahun ini kita nggak puasa. Orang yang dapat haji mabrur pulang dari Makkah itu wajahnya putih. Akhirnya semua orang melihat wajah orang pulang dari Makkah ada yang putih. Oh, haji mabrur. Ternyata selama di Makkah nggak pernah keluar hotel. Takut panas. Panas. Yang pulang wajahnya hitam kurus justru ngejar-ngejar bis, rebut-rebutan sama jamaah Zimbabwe dan Turki. Sampai luka, sampai hitam kering bibirnya. Nggak bisa menilai dari fisik. Oh. Makanya siapa yang puasanya diterima, siapa yang sholatnya diterima, siapa yang tobatnya diterima, siapa yang dapat Lailatul Qadar, cirinya adalah ada perubahan. Termasuk perubahan duduk. Itu sudah mulai dapat Lailatul Qadar. Ada perubahan. Alhamdulillah Pak Ustadz, dulu suami saya orangnya pelit, bakhil. Sekarang Pak Ustadz orangnya baik, dermawan, ada perubahan. Dulu nggak pernah mau tahu sama masjid. Sekarang Pak Ustadz, orang belum azan belum apa sudah duduk di masjid. Ada perubahan. Jadi perubahan inilah yang terjadi pada diri orang-orang yang taubat, yang hijrah, ada perubahan. Finishnya disebutkan dalam Quran. Salamun hiya hatta matala'il fajr. Saat terbit fajar, fajar yang dimaksud itu adalah bukan fajar yang sedih. Yang sad boy? Bukan. Ya. Yang dimaksud dengan terbit fajar di situ adalah terbit fajar sodik azan subuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Habis Lailatul Qadar. Finishnya. Startnya kapan? Start malam itu tenggelam matahari. Sholat maghrib, sholat isya. Jadi isi saja malam itu dari mulai maghrib, isya, tarawih, witir, tadarus, tidur sejenak, bangun malam, sholat sunat wudu, sholat sunat taubat, sholat sunat tahajud, sholat sunat hajat, zikir, istighfar, sholawat, la ilaha illallah, baca Quran, sudah menghidupkan malam, insya Allah dapat Lailatul Qadar. Amin. Makan sahur Ustaz, kan ibadah. Tasaharu, bersahurlah kamu. Fa inna fis sahuri barakah, karena di dalam sahur itu ada barokah. Sahur sebelum terbit fajar. Kalau setelah terbit fajar namanya sarapan. Tapi dapat Ustaz ya? Dapat qiyamul lail. Qiyam artinya tegak, bangun di waktu malam. Wabil asharihum yastaghfirun, pada waktu sahur banyak beristighfar. Melek, bangun. Caranya biar supaya bangun nggak tidur, sholat. Nggak sanggup sholat, baca Quran. Nggak sanggup baca Quran, zikir. Nggak sanggup zikir, diam aja, muhasabah. Bukan pindah tidur. Tidur bukan qiyamul lail, tidur. Gimana tidur? Ada seorang laki-laki, dia menjaga ponakannya anak yatim. Lalu orang zaman dulu ini rumah, sumurnya biasanya jauh di luar. Karena orang zaman dulu makannya di rumah, nya di luar. Orang sekarang makan di luar, di rumah. Terbalik. Nah, pada suatu malam, pas dia lagi keluar, mau ke sumur, dia lihat semua pohon kelapa tumbang di belakang rumah. Sampai di sumur, dia timba air, sumurnya beku. Lalu dia ingat, ini malam Lailatul Qadar. Dia pun berdoa pada Allah. Doanya, ya Allah, jadikan keponakanku yang ada di rumah itu. Karena dia nggak punya anak, dia punya ponakan satu orang, anak yatim. Jadikan ponakanku itu jadi walimu, jadi wali Allah. Ternyata ponakannya itu sekolah ke Makkah, meninggal di Ma'la, namanya Syekh Ahmad Khotib Sambas. Dari Sambas, Kalimantan. Oh, memang orang Indonesia? Orang Indonesia, dialah pendiri Tarekat Qadiriyah wan Naqsabandiyah TKN yang turun langsung ke Abah Anom Suryalaya. Tasikmalaya. Lalu kemudian yang ada di Jawa Timur itu ke Mbah Romli. Dia lanjutkan oleh Gus Kiai Haji Dimyati Romli. Lalu kemudian
Itulah salah satu riwayat yang menyebut malam Lailatul Qadar itu pohon tumbang, air membeku.